Saudara, pembunuhan dilakukan pada 29 April 2026 sekitar jam setengah 11 siang. Saat kejadian, Dumaris, sang ibu mertua, tinggal seorang diri di rumah. Pelaku AF dan 3 pelaku lain leluasa masuk ke dalam rumah. Selain membunuh korban, para pelaku juga menggasak barang berharga. Awalnya adalah mereka ingin mencuri. Namun dalam perjalanan dari Medan ke Pekanbaru, niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Hampir 90%, 85-90% itu pelaku dikenal oleh korban. Apakah yang bersangkutan ini bisa jadi kenalan, tetangga, menantu, atau bahkan pada beberapa kasus bisa jadi anak, pasangan. Suasana duka menyelimuti rumah Dumaris Deniwati di Limbungan Baru, Rumbai, Pekanbaru. Keluarga dan kerabat tak kuasa menahan tangis atas meninggalnya ibu rumah tangga 60 tahun yang menjadi korban pembunuhan pada 29 April. Keluarga tak menyangka korban dibunuh di dalam rumahnya. Yang mengejutkan, AF, menantu Dumaris, terlibat dalam pembunuhan tersebut. Penyebab kematian korban ini adalah kekerasan oleh benda tumpul pada kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada kepala atau bagian otak. Pembunuhan terjadi saat Dumaris sedang sendirian di rumah. Dumaris memilih tinggal di rumah saat sang suami mengajaknya keluar untuk membayar pajak kendaraan. Sebelum beraksi, AF menghubungi suami sahnya, anak korban, untuk bertemu di depan sebuah ruko agak jauh dari rumahnya. Pelaku AF pura-pura menanyakan kabar keluarga. Dan dari pengakuan suaminya, AF mengetahui sang ibu mertua sedang sendirian di rumah. Setelah memperdaya suaminya, AF dan 3 pelaku lain pergi begitu saja. Sekira jam setengah 10, AF bersama pelaku LS pura-pura bertamu ke rumah sang mertua. Korban mempersilakan AF dan LS masuk rumah. Korban tak curiga, lantaran AF menunjukkan sikap hormat dan berbincang seperti biasa. Beberapa detik kemudian, SL masuk rumah disusul EW sambil membawakan balok kayu. Berikutnya, SL dengan cepat memukul korban beberapa kali. Saat SL membunuh korban dan memindahkan jenazah ke dapur, AF dan 2 pelaku lain mencuri barang-barang berharga di dalam rumah. SL terkejut mengetahui ada CCTV di dalam rumah. Spontan, SL menghancurkannya. Diketahui sebelumnya pada 8 April lalu, para pelaku pernah mencuri di rumah korban. Namun saat itu belum ada CCTV. Si pelaku pembunuhan yang melakukan pemukulan dengan balok kayu atas nama SL dibantu dengan 2 orang temannya, E alias I serta L. Untuk 4 pelaku ini 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Sehari usai kejadian, polisi menangkap pelaku AF dan SL di Aceh Tengah. Sementara EW dan LS ditangkap saat melarikan diri ke Binjai, Sumatera Utara. Polisi mengungkap AF menantu korban merupakan otak pembunuhan dan perampokan. Sementara SL berperan sebagai eksekutor yang membunuh korban Dumaris. Selain itu, polisi juga menemukan 4 pelaku positif mengonsumsi narkoba jenis amfetamin. Kini, para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tanggal 29 kejadian, besoknya tanggal 30 malam, alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah.
Besoknya pada tanggal 1 pagi atas nama E alias I dan L berhasil diamankan di Binjai. Pembunuhan berencana. Untuk pelakunya 4 orang. Inisial AF sebagai otak pelaku, masih ada hubungan sebagai menantu dari korban. Terungkapnya kasus ini menguak sejumlah fakta. AF dan SL memiliki hubungan asmara, bahkan keduanya telah menikah siri. Padahal, berdasar keterangan keluarga korban, AF masih berstatus istri sah anak korban. Meski telah pisah rumah sejak 2023, namun keduanya belum resmi bercerai. Fakta lain, korban sering mengirim uang untuk AF. Kasus pembunuhan ini bermula saat tersangka AF, SL, EW, dan LS sedang dalam perjalanan dari Medan menuju Pekanbaru untuk merampok rumah korban kedua kalinya. Di tengah perjalanan, rencana berubah. Para tersangka sepakat membunuh 4 orang yang ada di rumah korban, yakni 2 mertua AF, suami, dan adik ipar AF. Awalnya adalah mereka ingin mencuri. Namun dalam perjalanan dari Medan ke Pekanbaru, niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, yaitu orang tua, kemudian Arnold, dan adiknya Arnold, semuanya. Sakit hati jadi motif kejahatan. Kepada polisi, AF mengaku merencanakan pembunuhan dengan alasan kerap mendapat tekanan dan dimaki ibu mertua selama tinggal di rumah korban. Selain itu, pelaku juga ingin mengambil harta korban. Dari pelaku utama, otak berencana, untuk motif kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu, saat masih tinggal serumah, sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Ini pengakuan pelaku, pengakuan tersangka. Serta motif ekonomi, ingin menguasai harta-harta milik korban. Polisi menjerat 4 pelaku dengan pasal berlapis, diantaranya pasal pembunuhan berencana, ancaman hukumannya maksimal pidana mati. Kami jerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Dalam setiap kasus pembunuhan, ada 3 motif utama yang dapat melatar belakangi para pelaku melakukan pembunuhan. Mulai dari motif ekonomi, yakni keinginan menguasai harta orang lain, hingga soal asmara. Dalam kasus menantu mendalangi pembunuhan ibu mertua, ketiga motif dapat secara bersamaan mendorong 4 tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban. Pada dasarnya setiap kasus yang mengakibatkan tewasnya seseorang, terutama di Indonesia, umumnya melibatkan 3 motif. Yang pertama adalah motif ekonomi. Jadi memang tujuannya adalah untuk menguasai harta yang dimiliki, baik dengan rencana ataupun tidak. Yang kedua, biasanya memang dendam. Jadi ada kaitannya dengan sakit hati, dengan merasa tidak senang, merasa direndahkan, dipermalukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biasanya ada unsur asmara. Di kasus ini, seolah-olah kita dengar ketiga motif itu ada. Lalu kemudian melakukan aksi ini dengan tujuan menguasai harta, dengan alasan ya, dendam. Psikolog forensik menduga niat awal untuk mengambil harta dengan membunuh pemilik rumah merupakan motif utama kejahatan ini. Lantaran dalam suatu kasus kejahatan, sakit hati dan dendam tak serta-merta mendorong munculnya motif menguasai harta orang lain.
dendam saja tidak serta-merta membangun atau menciptakan motif ekonomi. Dalam dugaan saya adalah bahwa sejak awal memang sudah ada motif ekonomi. Alasan dendam itu justru mungkin adalah sesuatu yang ditambahkan kemudian. Tapi sekali lagi tentu ini harus diperiksakan gitu ya. Tentu setiap orang pasti akan memberikan alasan-alasan yang dirasakan bisa merasionalisasi seolah-olah apa yang dilakukan itu menjadi wajar dan layak untuk dilakukan. Karena umumnya mereka pasti akan berusaha untuk meringankan perbuatan mereka begitu. Ini masih harus dibuktikan gitu ya kebenarannya, karena tentu polisi, kepolisian, psikolog forensik tidak bisa menerima begitu saja pernyataan, karena harus di cross check, diuji silang, dipastikan dengan bukti-bukti yang ada. Terungkapnya kasus menantu mendalangi pembunuhan ibu mertua memperkuat fakta bahwa pelaku pembunuhan biasanya dikenal korban. Bahkan diantaranya memiliki hubungan darah. Pada kasus kejahatan di Indonesia, hampir 90%, 85-90% itu pelaku dikenal oleh korban. Apakah yang bersangkutan ini bisa jadi kenalan, tetangga, saudara, bahkan tokoh-tokoh yang punya kedekatan, dalam hal ini menantu, atau bahkan pada beberapa kasus bisa jadi anak, pasangan, dan lain sebagainya.